layaknya pemuda ketika putus cinta, ketika ada masalah dengan pacarnya, ketika ada masalah di keluarganya, dia ekspresikan kesedihannya lewat syair-syair yang kemudian dinyanyikan. Apa bedanya dengan da'a bida'wil jahiliyah? Karena da'a bida'wil jahiliyah itu artinya membuat syair-syair kesedihan, syair-syair duka cita untuk dibacakan ketika ada masalah. Kalau kita belajar ilmu sastra Arab, kita akan banyak membaca namanya syair-syair jahiliyah. Di dalam syair-syair jahiliyah itu ada banyak macam. Salah satu tema dari syair jahiliyah itu adalah tentang perang karena fanatisme suku. Terus tema yang lain tentang menggambarkan tubuh perempuan, cantik, seksi, segala macam. Ini namanya rafas. Rafas. Kemudian ada syair tentang kesedihan supaya membangkitkan rasa dendam. Biasanya kesedihan karena kematian. Terus ada juga syair tentang memuji-muji berhala dan dewa-dewa. Ini semuanya masuk kepada syair jahiliyah. Sekarang adakah di tengah-tengah kita? Semuanya ada. Syair memuji dewa-dewa, dia mengatakan dewa pun cemburu atau apa segala macam dalam bentuk syairnya. Atau malaikat dia buat dengan bahasa-bahasa dia menggambarkan malaikat, ini jahiliyah. Tapi yang maksud saya dengan hubungan dengan hadis tadi adalah syair tentang kesedihan seseorang hanya gara-gara masalah cinta yang belum tentu jelas halalnya. Hancur, 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 hancur gitu kan? Atau kau hancurkan hatiku, kau hancurkan hatiku kan? Sebelum dia berubah nama dulu dia nyanyinya kau hancurkan hatiku. Terus yang satu lagi hancur, sepanjang lagu cuma ada satu kata, hancur, 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 hancur. Ini semuanya da'a bida'wil jahiliyah. Lalu kita ketika punya masalah ingin menikmati kesedihan kita dengan mendengar musik-musik yang sedih seperti itu. Ini namanya orang-orang yang laisa minna, bukan golongan umat Nabi Muhammad, yang menikmati kesedihan dengan syair-syair jahiliyah. Menikmati kesedihan dengan ekspresi-ekspresi menunjukkan kepada semua orang saya lagi sedih. Dia buat di status di BB dia. Kalimat-kalimat bahwa saya paling sedih di dunia, saya sedang sedih. Wahai orang-orang yang ada di kontak saya, ketahuilah bahwa saya sedang sedih. Terus dia buat dalam bentuk foto. Fotonya macam-macam yang mengindikasikan bahwa dia sedang sedih. Semua ini idharus syakawa kata ulama. Apa arti idharus syakawa? Menampilkan, mengekspresikan keluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu asy-syarru jazu'a wa idza massahu al-khairu manu'a illal musallin. Apa maksudnya? Manusia itu kalau dikasih ujian dia mengeluh sampai berputus asa, kalau dikasih nikmat dia jadi kikir dan lupa diri. Solusinya minimal dua di situ, salat dan sedekah. Kalau dia banyak nikmat, sedekah, jangan lupa diri. Kalau dia lagi banyak masalah, salat. Karena kata Ibnu Abbas, annan nabiyya idza hasibahul amr fazi'a ila shalah. Nabi kalau ada masalah sedikit aja, salat. Ada masalah, salat. Kenapa? Curhatnya kepada Allah. Di tengah malam, tidak ada yang tahu. Ini idharus syakawa kepada Allah. Ya Rabbi inni wahanal 'azmu minni. Kan itu curhat kan? Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akun bidu'aika rabbi shaqiyya wa inni khiftu al-mawaliya min wara'i wa kanat imra'ati 'aqira fahab li min ladunka waliya. Itu curhat siapa? Curhat siapa? Zakaria di awal surat Maryam. Seharusnya kita kalau mau idharus syakawa, mau curhat dan menampakkan kesedihan kita itu ke Allah, bukan kepada makhluk, bukan kepada manusia. Kalau kepada manusia, masuk kepada kalimat meratapi kesedihan. Laisa minna man latamal khadud wa syaqqal juyub wa apa tadi? Wada'a bida'wil jahiliyah. Bukan golongan Nabi Muhammad. Sekarang banyak kan? Di BB, di WhatsApp dan segala macam menunjukkan statusnya bahwa status saya lagi sedih.
status saya lagi senang, status saya lagi pelangi, status saya lagi berkabut. Semua statusnya dikasih di situ, bukan pesan, tetapi status. Status dalam arti saya lagi dalam keadaan apa, biar semua orang tahu. Kalau kebaikan tidak masalah, itu namanya tahaddus bin ni'mah. Tapi tidak ada tahaddus bisyakawa, tidak ada. Yang ada tahaddus bin ni'mah. Kalau dengan syakawa tidak boleh izharus syakawa. Satu-satunya boleh izharus syakawa, innallaha la yuhibbul jahra bisu' illa man zulim. Allah tidak suka orang-orang itu jahra bisu'. Apa arti jahra bisu'? Menampilkan hal-hal yang buruk tentang orang lain atau tentang nasibnya, illa man zulim, kecuali kalau dia terzalimi, dia boleh. Karena ada seorang sahabat di zaman Rasul, dia dizalimi oleh tetangganya, dia kasih tahu tetangganya nggak berubah, dia lapor ke orang nggak ada yang bantu dia, akhirnya dia keluarkan semua isi rumahnya di depan rumah, dia duduk di depan rumah. Semua orang yang lewat akan bertanya, kenapa saya dizalimi oleh tetangga? Ini namanya mudhaharat. Mudhaharat kemudian jadi bahasa modernnya demonstrasi. Bahasa Arabnya mudhaharat. Bahasa di zaman Nabi izharus syakawa, jahru bisu', menampilkan nasib yang buruk untuk melaporkan kepada masyarakat bahwa kami sedang terzalimi supaya orang lain membantu, itu boleh. Itu jahru bisu' satu-satunya yang dibolehkan. Kalau sekarang misalnya di Mesir, rakyat Mesir dizalimi oleh militernya, dizalimi oleh Asisi, maka mereka mudhaharat, turun ke jalan. Siapa bilang itu bid'ah? Siapa bilang itu enggak mencontohi Rasul? Sahabat pernah mudhaharat, cuma istilahnya beda. Istilahnya jahra bisu', menampilkan nasib yang buruk, karena dia illa man zulim. Allah la yuhibbu jahra bisu' illa man zulim. Jadi boleh. Dengan syarat dia menampilkan yang wajar, bukan kalau di zaman kita kan misalnya mudhaharatnya, demonya itu bukan karena terzalimi, demonya itu karena kepentingan. Kalau demonya karena terzalimi, dia berhak. Misalnya orang-orang yang terzalimi karena dia diambil hartanya, tanahnya diambil tapi tidak diberikan ganti rugi segala macam, lalu dia demo di depan kebunnya, di depan rumahnya, maka ini boleh. Ini namanya jahra bisu', dibolehkan dalam agama. Tapi kalau urusan pribadi, urusan keluarga, kita kasih tahu ke orang lain banyak, ini berarti kita telah termasuk orang-orang yang meratapi kesedihan. Laisa minna, bukan golongan kami. Biar kita saja yang tahu masalah kita. Kalau kita perlu orang lain membantu kita, hanya kita kasih tahu kepada orang yang bisa membantu kita. Banyak dari kita itu mencari hiburan dengan curhat. Sesungguhnya hiburan orang yang beriman itu curhatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ilallahil mushtaka, kata para ulama. Wa ilallahil mushtaka fala haula wala quwata illa billah. Saya pernah mendengar ceramah Usamah bin Laden di gua. Takut mendengar namanya? Tidak boleh takut. Tidak ada yang mengatakan dia teroris kecuali munafik. Karena ulama-ulama di seluruh Timur Tengah mengatakan dia ulama, hafiz, mujahid, nahtasibuhu syahidan insyaallah. Dan kita berharap dia dapat peroleh pahala syahid. Apa kata Usamah? Umat kita dalam keadaan fitihin azim. Tih itu artinya terkatung-katung, terlunta-lunta, enggak jelas nasibnya. Itu tih bahasa Arab. Fitihin azim, taihun, dalam keadaan terlunta-lunta, enggak jelas. Mereka sedih untuk sesuatu yang tidak perlu disedihkan, mereka gembira untuk sesuatu yang tidak perlu digembirakan. Makanya likaila tafrahu bima atakum wala tahzan ala ma fatakum. Janganlah kalian bergembira dengan apa yang Allah berikan, jangan pula kalian menjadi orang yang sedih dengan apa yang Allah ambil dari kalian. Ini semuanya sedih dan gembira yang tidak benar. Kalau sebelumnya kita bahas apa? Gembira kan? Tertawa dalam Islam. Sekarang kita lihat tentang menangis dalam Islam seperti apa. Boleh menangis, apa salahnya air mata, tapi tidak boleh izhar, menampilkan kepada orang lain betapa kita itu air mata kita udah habis. Ini laisa minna man latama al-khadud wa syaqqal juyub wa da'a bida'wil jahiliyah. Coba banyak orang yang menikmati kesedihan seperti layaknya di film-film yang dia tonton. Film itu fiksi, jangan bawa film kepada kenyataan hidup kita. Dia suka nonton film India misalnya. Coba film India kalau lagi sedih gimana lagu-lagunya? Oh itu habis-habisan tuh, menguras air mata. Nangisnya itu luar biasa kan?
sambil lari-lari, hujan-hujan, nangis gitu ya. Ini film India. Dia sengaja mengeksploitasi kesedihan sehingga orang yang nonton itu padahal dia tadi habis kenyang makan nasi terus sama keluarga nggak ada masalah, tiba-tiba jadi nangis, terlibat dalam emosi yang dieksploitasi di dalam adegan film India. Lalu nanti secara alam bawah sadar ketika dia punya masalah dalam hidupnya, dia akan mencontohi alam bawah sadar ya. Bukan disengaja, dia nggak mau juga demikian, tapi dia secara spontan mencontohi adegan itu lalu dia nikmati. Bahkan dia koleksi di dalam MP3 dia lagu-lagu dengan playlist judulnya lagu-lagu sedih, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu semuanya isinya sedih semuanya. Sehingga ketika ada masalah dia lagu-lagu itu dia baca lagi, dia betapa saya memang benar kayak lagu ini, saya begini, saya begitu. Ini laisa minna, bukan umatnya Nabi Muhammad SAW. Terus kalau gitu nggak boleh sedih dong Ustaz, boleh menangis. Nabi juga menangis ketika cucu beliau meninggal ya. Beliau pangku cucu beliau sambil menangis. Tapi kata beliau apa? Apa salahnya air mata? Yang salah lisan. Air mata tidak masalah dia mengalir, gak bisa kita bendung kalau kita lagi sedih. Tetapi lisan yang meratapi kematian, kesedihan itu yang dilarang dalam Islam.